Pemirsa dulu sekarang gemes deh ya kalau lihat binatang-binatang lucu ini. Ini bukan di pet shop atau kebun binatang ya, tapi di salah satu tempat wisata di Cihideng, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemirsa dulu kalau mau lihat binatang biasanya harus ke kebun binatang. Itu pun lihatnya dari kejauhan. Nah kalau di sini emang bukan kebun binatang sih, tapi bisa dibilang kebun binatang mini lah. Di sini kita bisa lihat berbagai macam binatang, terus berinteraksi langsung, lihatnya pun dari dekat. Selain kuda, kita bisa juga lihat berbagai macam binatang lainnya. Ayo kita lihat. Taman wisata Jendela Alam ini cocok banget buat anak-anak sebagai sarana mengenal alam lebih dekat. Di sini, anak-anak diajak untuk melihat langsung flora dan fauna di sekitar mereka. Supaya nggak takut dengan binatang, mereka diberi kesempatan untuk memberikan makan langsung pada hewan. Eits, sebelum kasih makan hewan, sayurannya harus dipanen dulu ya. Nah, ada wortel nih yang siap dipanen. Kalau sudah dicabut, cuci bersih wortelnya dengan air mengalir. Nggak usah jijik ya. Koleksi binatang di tempat wisata seluas 1,7 hektar ini memang nggak selengkap kebun binatang ya. Hewan yang bisa dilihat di sini ada rusa, kelinci, dan marmut. Yang mau lihat sapi, kambing, dan kuda poni juga ada. Lalu ada juga berbagai macam unggas di sini. Sayuran yang sudah dipanen tinggal dikasih ke hewan-hewan deh. Binatang-binatang berukuran besar seperti rusa atau kambing biasanya membuat anak-anak agak takut. Tapi tenang, semua binatang di sini udah pada jinak kok. Apalagi kasih makanannya juga lewat pagar, jadi nggak perlu takut deh. Nah, kalau kasih makan hewan-hewan kecil seperti kelinci atau marmut, anak-anak betah deh berlama-lama. Berbagai jenis kelinci bisa dilihat bahkan dipegang langsung. Berbeda dengan hewan-hewan besar, kelinci nggak dibatasi oleh kandang berjeruji. Meskipun tanpa menutup kandang, kelinci nggak bakal kabur karena mereka takut sama ketinggian. Sini kamu. Ya. Sekarang ini emang banyak tempat wisata yang menawarkan untuk berinteraksi langsung dengan binatang kayak gini. Padahal dulu kebun binatang itu dibangun tujuannya untuk penelitian. Nah, kita lihat dulu infonya kayak apa. Ini dia. Mengumpulkan berbagai jenis binatang dalam satu tempat sebetulnya sudah dilakukan oleh bangsa Mesir sejak tahun 3500 sebelum Masehi. Namun upaya pengumpulan binatang untuk dilihat masyarakat umum baru dilakukan bangsa Eropa pada abad ke-18, tepatnya di Wina, ibu kota Austria. Sampai sekarang, kebun binatang Schönbrunn di Wina, Austria ini masih tetap beroperasi. Lokasi kebun binatang pun masih sama seperti dulu, yaitu di sekitar Istana Schönbrunn. Kebun binatang ini pada awalnya hanya memiliki 13 jenis binatang sebagai pemandangan untuk keluarga kerajaan. Kalau di Indonesia, kebun binatang di Jakarta Selatan inilah yang paling tua. Yap, kebun binatang Ragunan. Sekarang, kebun binatang tertua di Indonesia ini memang terletak di kawasan Ragunan. Namun pada saat didirikan tahun 1864 dulu, kebun binatang ini terletak di kawasan Cikini dengan nama Planten and Dierentuin, yang artinya tanaman dan kebun binatang. Sampai sekarang, kebun binatang yang bernama resmi Taman Marga Satwa Ragunan ini masih menjadi tempat wisata favorit bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Saat hari libur, Taman Marga Satwa Ragunan akan dipenuhi pengunjung yang ingin melihat lebih dari 250 spesies hewan.
Ini dia kebun binatang dengan konsep modern yang kini menjadi salah satu tempat wisata favorit, Batu Secret Zoo. Terletak di kota Batu, Jawa Timur, kebun binatang yang dibuka tahun 2010 ini menempatkan hewan sesuai dengan tema dan semirip mungkin dengan habitat aslinya. Pengunjung pun bisa berinteraksi langsung dengan binatang karena beberapa hewan di sini nggak sekedar ditempatkan di kandang seperti kebun binatang pada umumnya. Misalnya, pengunjung bisa berinteraksi dengan masuk ke kandang burung. Bisa juga memancing singa menggunakan daging ayam. Atau melihat langsung hiu berukuran kecil dari dekat. To the Central Park Zoo. Just smile and wave, boys. Today we're gonna blow The this. people, Marty! Oh, I love the people! This is the life. They had Kebun binatang pun pernah menjadi latar belakang cerita dalam film anak-anak. Film Madagaskar yang dirilis tahun 2005 silam berkisah tentang hewan-hewan yang tinggal di kebun binatang Central Park, New York. This place is crack-a-lackin'! We've been ratted out, boys. 4 sahabat Marty si zebra, Alex si singa, Melman si jerapah, dan Gloria si kudanil ingin pergi ke kebun binatang Central Park untuk kembali ke habitat asli mereka di Afrika. No, 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 no! Sampai di Pulau Madagaskar, ternyata mereka merasa nggak cocok tinggal di alam terbuka dan memutuskan untuk kembali ke New York. They're just a bunch of pansies. Let's go and meet the pansies. Kesuksesan film Madagaskar disusul dengan 2 sequelnya di tahun 2008 dan 2011. It's a squirrel. Physically fit, physically fit, physically fit. Could you excuse me for a moment? Masih tentang binatang. Bukan binatang beneran ya, tapi cuma patungnya. Patung ukiran kayu seperti ini konon sudah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dulu. Seni ukir kayu pun terus berkembang. Kalau dulu patung ukiran kayu berukuran besar, sekarang ada juga ukiran kayu berukuran super mini. Patung gajah dari kayu ini misalnya, berukuran 1 hingga 2 cm saja. Selain gajah, ada juga patung kayu mini lainnya dengan berbagai bentuk. Ukuran patung berbentuk manusia dan binatang ini bervariasi, mulai dari 2 mm hingga 2 cm. Bahkan untuk melihat patung berukuran super mini ini butuh kaca pembesar juga. Aduh, ini patungnya kecil banget, saya aja yang lihat pusing, cuma lihat padahal apalagi yang bikin kayaknya lebih pusing. Tapi kalau patung mini kayak gini emang nggak lihat ke detailnya ya, lebih ke bentuknya. Jadi misalnya patung ini ukurannya sekitar 1 cm, dia nggak perlu lihat detail untuk tahu ini bentuknya kuda, cukup lihat aja bentuknya. Orang udah tahu kalau ini adalah kuda lagi ngejingkrak, kuda jingkrak. Patung berukuran super mini ini dibuat oleh pemahat patung asal Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk membuat patung mini, Ujang Sopian nggak memakai alat bantu seperti kaca pembesar maupun kacamata khusus loh. Semuanya dikerjakan dengan mata telanjang. Awalnya, Ujang Sopian mampu membuat patung mini berukuran hingga 2 mm. Namun karena faktor usia, sekarang seniman berusia 47 tahun ini hanya bisa membuat patung berukiran setengah sentimeter. Berawal dari keisengan untuk membuat patung mini pada tahun 1998 silam, karya Ujang Sopian bahkan sudah sampai ke Belgia loh. Iseng-iseng dulunya, ternyata ada yang minat. Yang minat katanya mau dibawa ke Belgia. Ternyata di Belgia juga banyak yang suka. Udah pulang lagi ke Indonesia, katanya, "Mang, bikin lagi, lebih banyak." Hingga saat ini lebih dari 1.000 patung super mini yang dibuat oleh Ujang. Bentuk yang paling banyak dibuat adalah patung bertema tradisional ala suku Asmat. Meskipun banyak yang berminat, patung mini karya Ujang Sopian nggak dijual secara khusus.
kalau ada misalnya yang mau itu ya dijual, kalau nggak ada misalnya disimpan aja di rumah buat koleksi aja. Selain patung super mini, Ujang juga masih membuat patung ukiran kayu berukuran besar kok. Seniman asal Inggris yang satu ini juga membuat patung super mini. Bedanya, Willard Wigan membuat patung berukuran kurang dari 1 mm dan bisa masuk ke dalam lubang jarum. Wow! Untuk membuat patung di dalam lubang jarum, seniman yang sudah mendapat penghargaan dari Ratu Inggris ini menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Ruang kerja Willard Wigan ini bahkan pernah dibilang sebagai salah satu dari 8 keajaiban dunia. Karya seniman berkulit hitam ini pun bervariasi, mulai dari bentuk binatang, manusia, hingga mahkota Ratu Inggris. Habis ini kita masih bahas tentang yang mini-mini ya. Stay tune!